Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini ya, kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUSD atau gold ini sendiri. Dan ya seperti yang kalian lihat ya di dalam chart ini ya, ini ada gambaran kalau in case dia breakout ya. Breakout dari mana bang? Breakout dari current ATH. Jadi ini kan current ATH ya. Nah, kalau dia breakout dari sini, berarti dia potensial untuk ngejar height lagi, kurang lebih ke 2970 atau 2990 gitu. Ya, nggak salah dengar, 2990. Almost 3000 ternyata guys ya. Jadi setelah seharian sideway kemarin yang mulai dari hari Kamis, Jumat, terus Senin ya, and then Selasa ya, terus ini ada lagi di hari Rabu ya, Rabu malamnya dia baru ada pergerakan ya, ini kan sideway. Oke, jadi ini sideway yang tidak ketolongan ya, kemudian dia breakout turun and then dia naik lagi sampai kurang lebih ke area near ATH resisten dia teman-teman gitu. Dan of course ini juga dipengaruhi oleh beberapa kondisi ekonomi. Yang pertama itu karena kebijakan Trump ya, and then kedua itu karena ada pemangku kepentingan yang saling berselisih antar negara ya, entah itu mungkin ini lebih ke arah trade war ya. Jadi pemangku kepentingan itu mengenai trade war segala macam ya. Lalu ada didukung lagi dengan hasil data dari inflasi yang memang kurang bagus untuk USD. Lalu kalau kita perhatikan lagi untuk USD akhir-akhir juga ambrol, benar-benar ambruk banget ya, dari 107 ke 103 ya. Itu salah satu data yang memang cukup membuat gold itu positif sebenarnya gitu. Terus yang terakhir itu geopolitik. Ya, geopolitik ini juga kalau kita perhatikan juga masih cukup signifikan ya untuk dampaknya gitu ke gold ini sendiri, terutama untuk oil ya teman-teman gitu. Oke, jadi memang ada beberapa dampak yang memang buat si emas ini atau gold ini ada potensial untuk naik kembali gitu. Tapi ya kalau saya sih sebenarnya realistis saja. Kalau dia belum breakout resisten atau new ATH ini ya belum akan terbentuk new ATH baru gitu, karena ini akan terjadi kalau dia berhasil breakout aja gitu. Saya sini nggak mau nakut-nakutin karena nanti bilangnya terlalu menggembar-gemburkan suatu harga lagi ya gitu ya teman-teman ya. Padahal kan di sini kita mau share opini ataupun pandangan ya, kita diskusikan, ngobrolin baik-baik, kan enak gitu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama yang mau kita buka adalah data dari open interest dulu. Untuk open interest ini kalian bisa dapetin itu di grup utama, channel utama Juno Trading ID ya. Ini udah saya share. Kemudian ini mengenai dari ekonomi makro ya. Nah, kemarin itu kan untuk update yang tanggal 12 ya. Ini dia ada gitu teman-teman. Di ranah range 40 ya, ini memang cukup banyak di atas ini teman-teman kalau kita perhatikan ya, sampai 75, dan di bawah ini kosong, artinya memang secara data untuk open interest yang kita dapat dari tanggal 12 itu masih bullish teman-teman ya gitu. Ini terutama di 240 2940 itu cukup banyak, itu sekitar 294 call yang memang yang nunggu di sini teman-teman ya. Lalu the next itu ada 2960 gitu. But kalau kita lihat di sini ya belum ada yang beli gitu di atas ini gitu. Mereka coba beli sampai minimal tuh kurang lebih 2920 sampai 2935, maka masih bisa di-push sampai 2940-an gitu. Dan itu kan udah kena tuh ya. Terus yang hari ini itu mereka cuma kurang lebih ada buy sampai 45 50 ya. Jadi kalau mereka mau turun mau naik juga paling mentok-mentok untuk saat ini masih di 60-65. Untuk new ATH itu paling cuma ya sedikit spike only gitu ya, cuma ya let's see ya dari bagaimana gitu ya. Market yang menentukan lah, bukan kita gitu ya. Kita itu cuma retail, cuma bisa ngepasin resiko aja gitu, resiko di mana ya, kira-kira kita mau entry di mana, resiko berapa gitu. Dan ini untuk lowest point itu masih bisa lanjut extremely itu ke 2900, itu ada put money ya. Put money-nya itu sebesar 299, itu di 2900, terdekat itu dari 2925 sampai 2920
Ini untuk turunan terdekat. Ya ini kan sekarang harga lagi 2936 ya. 2936 berarti pas di area opennya dia gitu. Dia kan hari ini open di 2934 gitu. Di bawah 2935 berarti targetnya 2925, 2920 sampai terendahnya itu ada di 2900 gitu. Tertinggi untuk saat ini masih 2956 gitu. Oke, itu dari open interest ya. Jadi ini resisten. Ini kan kalau kalian ada dapat sell nih ya, saya tahu lah pasti kalian ada yang gatel untuk sell di sini ya kan. Kalau kalian dapat sell dan kalian mau hold sell untuk lanjutan, ya pastikan dia breakdown di bawah resisten ini dulu. Gitu. Ini kan sekarang jadi support ya, support intraday lah gitu ya. Nah ini jadi support intraday, udah ada breakdown di bawah support intraday ya. Targetnya itu di sini 2903, 29, 28, 94. Itu artinya ada di target 2900 gitu, oke. Nah, tapi kalau misalkan dia belum, ya ini bisa jadi area pullback-nya dia, rebound-nya dia gitu. Bisa jadi area rebound-nya dia untuk lanjut naik lagi. Karena ini adalah range zona 25 sampai 20 gitu. 25-20 kan di sini. Nah, ini ya 25-20 gitu. 25-20 itu target terdekat dan itu ada di sini ya. Jadi harus hati-hati dengan area ini. Kalau misalnya incase belum bisa, mendingan share kalian di sini. Kalau kalian mau tag aja ya. Tapi kalau kalian mau coba hold ya, pastikan sudah kasih SL plus atau close half aja biar kalau misalnya SL plus nggak nyesek-nyesek banget gitu teman-teman. Oke. Nah next target di sini gitu. Nah naikkan bisa ke 65. 65 berarti terdekat di sini gitu. 65 berarti dia make new ATH lagi. Untuk mapping masih sama ya. Cuma kalau saya lihat di daily ya, ini daily sebenarnya setupnya agak wow juga ya, dimana kalau kita perhatikan memang secara daily masih bullish ya. Dan ini kalau kita lihat juga ini ada bentuk huruf W yang artinya memang rebound, price rebound ya. Ini potensi dia untuk breakout lagi, mungkin maybe 3000 ya. Tapi ya let's see ya nanti bagaimana gitu teman-teman. Saya nggak mau terlalu yang menggembar-gemborkan suatu harga gitu ya teman-teman ya. Kita let's see nanti dari open interest gimana. Kalau dari saat ini sih dari open interest yang ada ya, dari open interest yang ada sih masih belum ada ranah ke sana. Cuma memang kalau dia naik sampai 2950, 2965 itu ada gitu. Itu ada di sini. Itu udah tertanam di sini ya teman-teman ya. Bahkan satu DTE pun untuk yang besok ya. Ini yang besok berarti hari Jumat itu ada di 466 ya, itu ada di 2975, 2970 gitu teman-teman ya. Let's see ya, ini bagaimana hasil dari bandar ya, karena ini bandar yang menggerakkan, kita yang mencukupkan resiko kita mau sampai mana gitu. Intinya kalau kalian ada sell di sini ya, di sini kalian boleh amankan ketika dia nge-breakout ini. Jadi saya mau arahkan info ke kalian gitu loh, supaya bisa aman gitu teman-teman. Dan saya mau infokan, oh ancang-ancang kolom buy itu di sini gitu ya. Terus nanti lihat lagi, pantau lagi entah zona di mana gitu. Nah itu yang mau saya infokan di sini berdasarkan dengan open interest data yang kita dapat untuk update hari ini teman-teman gitu. Kalau hari ini ada PPI ya, CPI kemarin itu kurang bagus hasilnya, wow turun ya ternyata. Dan itu bikin dolar itu semakin terpuruk aja ya, padahal ada beberapa gap gitu teman-teman. Cuma ya begitulah gitu, memang karena kebijakan Trump juga sih sebenarnya, jadinya orang-orang tuh nggak begitu suka sama dolar gitu. Padahal digembar-gembor dolar bahkan naik tuh kalau Trump yang mimpin, ternyata kebalikannya. Ya sudah biasa di market begitu ya, sama halnya kayak misalkan kayak Bitcoin kita ngomong ya. Bitcoin orang bilang kalau Trump menjabat atau Trump udah dilantik itu akan naik Bitcoin ya. Tapi ternyata saat ini kalau kita perhatikan Bitcoin ada di 83, 85, 80, bahkan terendah di 78 gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan di dalam dunia investasi ini ya, atau di dalam trading ya, dunia trading ini itu tidak ada yang apa ya bahasanya, pasti gitu teman-teman ya. Itulah kenapa kita perlu memahami manajemen resiko ya, untuk semua trading, nggak cuma Bitcoin. Mau kalian trading futures ya, kayak emas, komoditi ya kan, saham, kripto ya kan, itu butuh pemahaman resiko dulu kan. Kalian harus tahu juga gitu, di dalam dunia trading ini orang yang overconfidence dan punya ambisi kuat untuk cepat kaya dari trading ya, itu akan cepat miskin juga gitu.
Karena dunia trading ini sangat-sangat kejam guys, saya akuin gitu loh. Oke, ya jadi balik lagi ke news ya. Jadi agak bahas kayak yang lain nih. Maaf ya guys ya. Ini kita nanti malam ada news di jam 19.30. Itu ada inilah jobless claim sama PPI. PPI-nya juga terlihat kurang bagus karena CPI menurun, otomatis PPI juga menurun. Kenapa? Karena CPI itu dan PPI adalah dua komponen ya. Dua komponen yang memang adik abang gitu loh bahasanya. Jadi ketika konsumernya itu meningkat ya, artinya kan demand ya, CPI itu adalah demand. Demand meningkat otomatis supply juga harus meningkat. Ngimbangin nih, harus saling mengimbangin ya. Karena CPI-nya menurun, konsumernya menurun, konsumsi menurun, otomatis produksi juga menurun. Harusnya begitu. Jadi relate ya gitu loh. Makanya kalau CPI-nya turun, berarti kan inflasi naik nih ya. Nah, itu The Fed harus merhatiin nih, nanti suku bunganya harus turunin apa enggak. Itu nanti dia lihat lagi beberapa kondisi ekonomi ke depannya, gitu teman-teman. Nah, nanti si PPI turun ini akan mempengaruhi produksi, ya, produksi PPI, gitu. Produksi turun, otomatis nanti ekonomi melemah. Nah, inilah yang disebut dengan indikator ekonomi, gitu teman-teman. Makanya, ini sangat-sangat penting untuk kita bisa memahami, terutama kita memang di dunia trading ini ya, untuk memahami apa sih CPI, PPI, terus NFP, komponennya apa aja, itu perlu kita pahami teman-teman gitu. Ya ini kalau kita lihat menurun gitu. Jadi tapi ya let's see nanti bagaimana. Ini kan angka abal-abal kalau saya bilang di sini ya, karena bukan angka real gitu. Nah, nanti let's see nanti angka realnya itu bagaimana. Tapi kalau kita lihat forecastnya memang masih menurun. Dan kalau kita lihat dari CPI yang kemarin, memang harusnya si PPI juga menurun teman. Kalau misalkan PPI naik, CPI turun, ya itu mati overproduction gitu ya, nanti ujung-ujungnya malah cost-nya itu akan lebih tinggi untuk perusahaan. Saya sih nggak akan lebih tinggi karena perusahaan juga pasti lihat pangsa pasarnya gimana gitu. Daya belinya kuat apa enggak gitu teman-teman. Oke, oke. Oke sih ya, paling itu sih yang ingin saya bahas dulu untuk saat ini. Ya, karena gold juga ada di ranah ATH, jadi kalian harus agak hati-hati. Biasanya kalau udah dekat-dekat ATH begini, pergerakannya amazing guys gitu loh ya, amazing, banyak noise-nya, banyak spike-nya ya, pokoknya banyak drama lah gitu ya teman-teman gitu. Oke, sekali ya bergerak ATH gitulah guys. Oke, terima kasih sebagai sudah nonton dan sampai jumpa pada next video update.